Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Aristoteles, seorang filosof dari Yunani, menyatakan tujuan hukum dibuat adalah untuk mencapai keadilan. Sedangkan Profesor Van Apeldoorn, ahli hukum dari Belanda, menyatakan tujuan dibuatnya hukum adalah mengatur kehidupan manusia secara damai. Jadi, hukum dibuat agar manusia, bahkan alam semesta ini, merasakan yang namanya damai sejahtera. Demikian juga saat Alkitab membahas tentang hukum-hukumnya, maka akan dibahas tentang kedamaian dalam bentuk keadilan, keseimbangan, kesejahteraan, dan lain sebagainya di antara sesama manusia, agar terjaga haknya, apapun kondisinya, baik kaya maupun miskin, baik yang kuat maupun yang lemah. Nah, hal ini akan kita bahas dalam bacaan kita pada hari ini. Nah, namun sebelumnya mari kita tinjau kitab Keluaran yang menceritakan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Kitab ini mengisahkan tentang yang dilakukan Allah pada waktu Ia membebaskan umatnya yang diperbudak, lalu membawa mereka menjadi suatu bangsa yang mempunyai harapan bagi masa depan. Tokoh utama dalam kitab ini adalah Musa, yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan berjalan di padang gurun. Bacaan kita masuk dalam pasal besar 21-23 tentang berbagai aturan yang mengatur hubungan sesama manusia, seperti hak tanah, perbudakan, dan pemberlakuan terhadap orang miskin. Lalu pasal 21 ayat 12-27 berbicara peraturan tentang tindak kekerasan. Salah satu yang harus mendapat perlindungan adalah budak, sebagai kelompok yang lemah dan rentan untuk mengalami tindakan eksploitasi dan kekerasan terhadap tuannya atau dari tuannya. Nah, teks bacaan kita ayat 26-27 berbicara peraturan untuk kompensasi yang diberikan kepada seorang budak bila dia mendapat tindakan kekerasan yang mengakibatkan kerusakan pada organ tubuhnya yang penting, yaitu yang pertama adalah mata. Bila seorang budak matanya buta, maka budak tersebut menerima kompensasi, dibebaskan dari perbudakan tuannya. Lalu yang kedua, bila giginya patah, maka seorang budak tersebut menerima kompensasi juga, dibebaskan dari perbudakannya oleh tuannya atau dari tuannya. Nah, peraturan ini dimaksudkan agar umat Israel melihat bahwa yang pertama, seorang budak merupakan manusia yang harus diperlakukan selayaknya manusia. Karena pada saat itu kadang-kadang seorang budak seperti barang, tergantung kemurahan hati, sesuka hatinya dari tuannya. Jadi harus diperlakukan dia sebagai manusia yang diciptakan juga oleh Tuhan. Lalu yang kedua, mencegah timbulnya tindakan kekerasan terhadap sesama manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara hal ini dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang yang telah mengalami kemerdekaan atau mengalami kebebasan dari perbudakan apa? Perbudakan dosa. Jadi, ini maksudnya adalah apa buat kehidupan kita? Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu mengasihi kita sebagai umat yang lemah menjadi hal yang mulia. Itu artinya ketika kita dimerdekakan dari dosa, dari yang lemah, yang binasa, yang akan menerima upah dosa adalah maut. Lalu Kristus datang membuat hidup kita menjadi manusia yang mulia. Jadi kita harus bersyukur atas semua kebaikan Tuhan tersebut. Lalu arti yang berikutnya adalah ketika kita dimerdekakan dari perbudakan dosa, maka mari kita memperlakukan sesama kita dengan baik. Dan ini merupakan bentuk kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh ingin melakukan kehendak Tuhan, maka lakukanlah itu terhadap sesama kita. Sehingga dengan demikian kita bisa memperlakukan kasih yang terus-menerus di dalam kehidupan kita.
Lalu, yang berikutnya adalah ketika kita berbicara dimerdekakan dari perbudakan dosa, itu artinya bahwa tindakan kekerasan dan tindakan sewenang-wenang terhadap sesamanya merupakan hal yang melawan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita menyakiti sesama kita, kita membuli sesama kita, bahkan dikatakan kita tidak peduli lagi dengan sesama kita, maka dikatakan itu merupakan perbuatan melawan kehendak Tuhan. Jadi kalau di luar sana dalam persekutuan banyak terjadi kekerasan terhadap sesamanya, maka di dalam gereja harusnya tidak terjadi. Harusnya yang terjadi adalah bagaimana sikap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang berikutnya juga ketika kita dikatakan dibebaskan, dimerdekakan dari perbudakan dosa, maka itu artinya kita peduli, khususnya bagi mereka yang saat ini terdampak COVID-19. Ya, dampaknya cukup luas, baik dari segi ekonomi. Ya, ekonomi ini semakin hari semakin sulit. Tidak sedikit orang diberhentikan dari pekerjaannya karena perusahaan tidak lagi mampu membiayainya. Bukan hanya orang luar, warga gereja pun mengalami hal-hal seperti itu. Ditambah lagi bagaimana segi kesehatan. Ya, sekarang COVID-19 grade-nya itu semakin hari semakin naik dan meningkat. Pemerintah berupaya melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Namun kalau tanpa kerjasama dengan kita sebagai rakyat, maka kita sulit untuk memberantas yang namanya COVID-19 itu. Nah, kalaupun ada Bapak Ibu untuk memberantas dengan vaksin dan sebagainya, diperkirakan terjadi nanti pada tahun 2021. Jadi kesehatan kita ini masih rentan menghadapi yang namanya COVID-19. Dan bentuk hal yang lainnya yang menyebabkan ketika kita mengalami pandemi COVID-19 ini membuat hidup kita sengsara. Segala sesuatu serba dibatasi. Nah, dalam situasi seperti ini, kita sebagai umat yang telah dimerdekakan, yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk senantiasa peduli terhadap mereka yang benar-benar mengalami dampak ini semua. Minimal kita menguatkan mereka, kalau ada berkat kita berikan sedikit berkat dalam kehidupan mereka untuk menolong sesama kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita saling menjaga dan melindungi agar kekuatan Tuhan itu selalu nampak. Nampaknya di mana? Nampaknya di dalam kebersamaan hidup kita, kebersamaan hidup kita dengan sesama kita. Semakin kita menjaga, semakin kita melindungi, bahkan juga melindungi mereka yang lemah, maka dikatakan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Kita akan dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menjaga dan melindungi mereka semua. Kalau semua orang peduli satu dengan yang lainnya, kalau semua orang peduli dengan kaum yang lemah, maka kita senantiasa akan dikuatkan selalu. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tuhan juga akan menguatkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.